Nah, kemudian habis itu kita tanya jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ikhwas sekalian. Setelah tadi kita mendengarkan kitab Ma'alim At-Tanzi, hari ini kita bisa lanjut dengan tafsir Ijmali yang diisi oleh Ustaz Nur Fajri Ramadan, membahas tentang juz 21 ya Ustaz, benar? Ya. Tanpa berlama-lama, kita bisa mulai saja agar bisa efektif waktunya. Pak Ustaz, dipersilakan. Oke. Dengeran suara saya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sekarang di juz 21, malam ini malam 21. Juz 21 membentang dari surat Al-Ankabut, oke. Dan sudah saya sebutkan bahwa surat Al-Ankabut itu tema besarnya apa? Ingat nggak? Nah, ada yang tahu nggak apa tema besar surat Al-Ankabut? Kok nggak ada yang jawab nih? Ujian. Oke, betul. Tema besar surat Al-Ankabut ujian, fitnah. Jadi mirip seperti tema besar surat apa? Al-Kahf. Surat Al-Kahf. Malah Allah Subhanahu wa taala seperti mengisyaratkan betapa fitnah ujian Allah Subhanahu wa taala itu ribet ya, berjala-jala, berjaring-jaring, menjerat, rumit seperti apa? Seperti jaring laba-laba, seperti jaring laba-laba. Oke. Saya screen dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Romawi. Jadi suratnya dimulai dari Ankabut, juz ini ya, dari surat Al-Ankabut. Bagian terakhirnya itu temanya fitnah, kemudian berlanjut ke surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum tema besarnya adalah kebangkitan. Kebangkitan. Ini mengimani hari berbangkit, itu tema Ar-Rum. Tema besarnya. Kehidupan akhirat, tentang kehidupan akhirat. Mengimani kehidupan akhirat. Kemudian surat Luqman, tema besarnya adalah mau'idhah, dari tema besarnya mau'idhah, nasihat. Oke. Kemudian surat As-Sajdah di mana tema besar surat As-Sajdah adalah hari kiamat. Hari kiamat. Maksudnya hari kiamat di sini kehidupan setelah kematian. Surat As-Sajdah kehidupan setelah kematian. Berarti kalau surat Ar-Rum itu berbangkitnya yang disorot. Kalau surat As-Sajdah itu kejadian-kejadian setelah berbangkit. Itu As-Sajdah. Kemudian surat Al-Ahzab, sebagian nanti di juz 21 masuk surat Al-Ahzab, surat 33, di mana tema besar surat Al-Ahzab adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kita lihat. Nanti sambil jalan kita akan paparkan. Kerajaan Romawi yang sejak tahun 395 Masehi bernama Kekaisaran Bizantin. Jadi kerajaan Romawi tahun 395 itu pecah ya. Ada Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Timur disebut Bizantin atau Bizantium. Dan kerajaan Persia yang sejak tahun 224 namanya Kekaisaran Sassanid Empire. Jadi waktu itu Bizantin versus Sassanid. Merupakan dua imperium terbesar di dunia saat itu. Oke, Romawi di mana? Bizantin di mana? Di Syam, Mesir, dan Eropa Timur, termasuk Turki hari ini, itu kekuasaan Romawi Timur, dan juga sebagian Rusia, Armenia, itu semua. Kemudian sebelah timur, itu sebelah barat, sebelah timurnya dari Arab itu ada kerajaan Persia, membentang dari Irak, oke, sampai terus ke arah timur, ke Iran hari ini, ke Afghanistan hari ini, ke negara-negara stan hari ini, itu Kaisaran Persia. Nanti jauh lagi ada Cina, tapi Cina waktu itu tidak begitu kuat secara militer. Yang kuat secara militer adalah
Kekaisaran Romawi, atau Romawi Timur disebut Bizantium, dan Kekaisaran Sasanid atau Persia. Karena posisi bangsa Arab terapit di tengah-tengah mereka, maka peperangan dahsyat sering terjadi antara kedua negara superpower ini, yang tentunya diketahui beritanya dengan baik oleh bangsa Arab. Jadi bangsa Arab aware, karena mereka di tengah-tengah dari dua imperium besar tersebut. Benar-benar di tengah. Bangsa Arab nggak dianggap, karena bangsa Arab jago perang, betul, tapi nggak punya peradaban. Mereka terpecah-pecah menjadi suku-suku kecil. Jago perang, tapi sama mereka aja. Senjatanya nggak punya. Kalau sudah lawan Romawi, lawan Persia, Persia pakai gajah, gimana mereka? Lawan Romawi, Romawi pakai senjata-senjata katapult, manjanik, pakai apa orang Arab? Orang Arab cuma pakai pedang, kuda. Pada akhirnya mereka hanya jadi penonton. Kalau sudah perang terjadi, dan ini perang besar. Anda bayangkan saja. Anda bayangkan andai Amerika dan Uni Soviet benar-benar perang, bukan perang dingin doang, benar-benar perang senjata. Anda bayangkan dulu tahun 50, 60, 70. Tapi kan perangnya perang Cold War. Lihat aja sebelumnya perang dunia bagaimana. 1 dan perang dunia 2. Ini 2 peradaban besar. Perang dalam beberapa episode perang. Nah, kurang lebih 3 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus, terjadi Battle of Antioch. Battle of Antioch, perang Antioquia. Tahun 613. Nabi SAW diutus 610. 610. Nah, perang Antioquia tersebut Persia menang besar. Ya. Bahkan hingga merebut banyak kota penting di Syam termasuk Yerusalem, termasuk Al-Quds, bayangkan. Bayangkan Al-Quds direbut Persia. Jadi Persia merangsek sampai ke Syam. Padahal Syam tadinya kekuasaan Romawi Timur, tapi karena Persia terus akhirnya kalah Romawi Timur. Itulah kata Allah, ghulibatir Rum, kalah Romawi. Ini Romawi Timur maksud. Fi adnal ardi, di negeri terdekat, ini Syam. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi nanti mereka setelah kekalahan ini akan menang. Ini apa yang dimaksud kekalahan Romawi? Apa perang apa namanya? Ini ilmu Muhammad. Perang apa namanya? Antioch. Perang Antioquia, Battle of Antioch. Tahun berapa? 613 Masehi. 613 Masehi. Ini bertepatan 3 tahun setelah Nabi jadi Nabi. Setelah Nabi itu diutus. Nah, musyrikin Quraisy saat itu bersuka cita. Senang mereka. Wah, Persia menang. Mereka jadi, ini ibarat kita Indonesia nggak ikut Piala Dunia. Tapi nonton 2 tim besar berduel. Kan kita ada aja yang dukung kanan, ada yang dukung kiri, kan begitu. Sama, musyrik orang Mekah nggak ikut perang. Tapi mereka tahu ini informasi ini perang besar. Musyrikin Quraisy ngejagoin Persia. Kenapa? Karena sama-sama penganut politeisme. Penganut kemusyrikan. Mereka mencemooh kaum muslimin seraya berceloteh bahwa sebagaimana Persia yang musyrik menang atas Romawi yang ahli kitab, Romawi jadi somehow ahli kitab, mirip-mirip orang Islam. Bahkan sebelum diutus Rasulullah SAW, mereka lah pengikut Nabi Isa yang ya bisa dibilang muslim yang betulan waktu itu mereka. Walaupun tentunya pada akhirnya ternodai dengan kemusyrikan yang mereka lakukan seperti Trinitas. Kenapa nih ada yang chat? Tapi saya nggak bisa ngeliat chatnya. Saya bingung, kadang nggak bisa ngeliat chat. Diklik terus nggak tahu. Gimana caranya? Ini baru muncul. Oke. Saya pinggirin aja ya biar nggak perlu sembunyi-sembunyi. Oke. Lanjut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, intinya pokoknya Quraisy bilang, kami pun akan memusnahkan kaum muslimin karena kalian sama seperti Romawi memegang kitab suci samawi. Maka di tahun itu juga Allah bilang, wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka akan mengalahkan Persia lagi setelah mereka kalah sekarang. Kapan? Kata Allah, fi bid'i sinin, dalam bid'ah tahun. Dalam beberapa tahun. Bid'ah dalam bahasa Arab itu 3 sampai 9. 3 sampai 9. Berarti kata Allah, 3 sampai 9 tahun lagi Romawi akan balik menang, akan revenge. Benar Allah. Dan memang maha benar, dia lagi maha mengetahui. Ternyata 9 tahun berikutnya Romawi mengalahkan Persia dalam perang Ophlimus.
Battle of Limus tahun 622. Ini tahun 13 dakwah Islam saat Nabi SAW hijrah. Tentu nih tahun 13 ini kalau dia anggap tahun hijrah dan Masehi itu sama ya. Tapi kan in fact tahun hijrah lebih cepat. Maka itulah berarti bisa jadi 9 tahun ya. Itu ada selisih 1 tahun. Oke, maka kemungkinan berarti saat itu sudah di Madinah Nabi SAW. Dan memang demikian dalam sejarah itu rentetan kemenangan Romawi mengalahkan Persia itu Nabi SAW sedang juga di saat yang sama menang perang Badar. Tulis ini belum saya teliti berapa perbedaannya, artinya detailnya itu bulan apa. Oke, tapi intinya kita kebayang di sini bahwa Fi Bid'isinin dalam beberapa tahun lagi ini dalam 9 tahun. 9 tahun. Tentu nanti 9 tahunnya agak beda sedikit karena Masehi kan lebih lama ya. Tapi tetap 9 tahun. Fi Bid'isinin, tidak lebih. Oke, jadi kita dapat jawaban bahwa kemenangan Romawi ke Persia, ngalahin Persia, Revenge itu namanya perang apa? Perang of Limus. Itu dicari. Sehingga memukul mundur Persia dari wilayah Syam. Bergembiralah kaum muslimin. Termasuk Abu Bakar ya, Abu Bakar karena dia begitu ayat itu turun, belum 9 tahun lagi, belum, masih tahun tersebut tahun 613. Masih tahun 3 tahun dakwah Nabi SAW. Abu Bakar kemudian berjudi dalam tanda kutip ya, bertaruh dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ayo, saya bertaruh sekian ontak kalau Romawi menang 9 atau 3 sampai 9 tahun lagi. Sebagian ulama bilang ini seperti Imam Al-Baghawi bilang ini judi belum haram. Judi belum haram. Jadi Nabi sendiri malah bilang, "Kenapa kurang gede taruhannya? Kan udah pasti menang." Ngerti nggak kalian? Jadi kalau orang zaman sekarang berjudi, dia kan nggak tahu bakal menang apa enggak. Tapi kalau ini Abu Bakar tahu bakal menang nggak? Pasti menang. Kenapa pasti menang? Karena dia mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin salah. Nggak mungkin Allah ngasih tahu bakal menang 9 tahun lagi. Ternyata meleset. Nggak mungkin. Mustahil. Oke? Maka Abu Bakar intinya bertaruh kemudian menang. Sebagian ulama bilang lagi, enggak, ini bukan judi. Karena judi itu kalau kita nggak tahu menang apa enggak. Kalau kita tahu pasti menang ya. Karena ini firman Allah. Maka bukan judi. Tapi ini agak muskilah kalau ini. Intinya ada yang berpendapat seperti itu. Tapi yang benar belum diharamkan memang. Nanti haram baru tahun keempat. Hijriah. Tahun keempat setelah hijrah. Pada akhirnya memukul mundur Persia dari wilayah Syam. Bergembiralah kaum muslimin. Kini mereka kian optimis bahwa meski sempat ditindas, disiksa dan diusir musyrikin Quraisy, Islam kelak akan jaya. Optimisme itulah yang terus digelorakan Rasulullah SAW. Bahkan dalam kondisi Madinah terancam serangan besar-besaran pasukan Ahzab di perang Khandaq. Jadi memang juz 21 menarik ya. Kita dibawa settingnya tuh dari perang Bizantium lawan Sasanid menuju perang Ahzab, kaum muslimin lawan koalisi musyrikin. Oh, mantap ya. Awal juz dan akhir juz kedua perang besar. Di saat penggalian parit Rasulullah SAW menariknya Rasulullah SAW menubuatkan. Jadi Nabi saat sedang menggali parit memukul batu besar. Kemudian melihat cahaya. Lalu Nabi bertakbir, Allah Akbar. Sahabat bertakbir dia, Allah Akbar. Nabi pukul lagi 2 kali. Ada cahaya. Allah Akbar, Allah. Nah, setiap kali ada cahaya Nabi menafsirkan dengan apa? Akan kita menaklukkan, membebaskan kekaisaran Bizantium. Kedua, kita akan mengalahkan kekaisaran Persia. Jadi Nabi SAW memberikan optimisme itu dan memang benar itu adalah nubuat dari Allah. Nabi SAW akan mewujudkan. Kaum munafikin sontak menertawai sabda Nabi SAW yang terdengar di tengah mereka tersebut. Atau mereka, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya melainkan hanya tipu daya belaka. Cibir mereka. Mereka ngetawain. Dalam hadis ada kata-kata gini, bagaimana mungkin itu terjadi sementara kalian saja sekarang untuk buang air kecil takut. Jadi kaum muslimin itu membuang air kecil takut dipanah karena Madinah sedang dikepung musuh. Sindir yang lain. Mereka bahkan banyak beralasan tidak ikut serta berjihad melindungi Madinah dari kepungan Ahzab. Padahal
Nabi saja berlelah-lelah menggali parit dan berjibaku di perbatasan. Sungguh telah ada pada diri beliau suri tauladan yang baik, yang terbaik. Itu ya. Jadi tema besar surah Al-Ahzab memang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Satu surat semuanya bicara tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Kata Allah, atau kata selanjutnya lagi, padahal apakah hal mustahil bagi Allah? Sementara mereka melihat tanda-tanda kehebatan di jagat raya. Tidak akan menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka telah kami binasakan. Sedang mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Tidakkah mereka perhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan tanaman-tanaman sehingga tewa hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri pun dapat makan darinya. Tetapi mereka hanya mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia. Sedangkan dari akhirat mereka lalai. Ini dia. Pesan surat Ar-Rum adalah ya alamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Itu pesan tentang hari berbangkit yang dilalaikan orang-orang kafir. Sementara orang yang sungguh-sungguh berjuang dari jalan kami, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, niscaya akan kami tunjuki ia jalan kami, dan Allah wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang ihsan. Lihatlah, Allah menepati janjinya ketika bala tentara datang kepada kalian, wahai kaum muslimin. Lalu Allah kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara malaikat yang tidak dapat terlihat oleh kalian. Allah menangkan kalian sekalipun mereka datang pada kalian dari atas, dari bawah, hingga wazaghatil absar, penglihatan kalian hilang arah, hingga wa balaghatil qulubul hanajir, hati kalian sesak sampai ke tenggorokan. Wa tabunnuna billahi dzununa, kalian pun berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Allah menghalau orang-orang kafir itu. Waraddallahu alladzina kafaru bi ghaizihim, keadaan mereka penuh kejengkelan karena Allah kirimkan angin, mereka akhirnya harus pergi. Allah juga menurunkan Bani Quraidah yang membantu pasukan Ahzab secara khianat dari benteng-benteng mereka. Wa anzalal ladzina zaharuhu min ahli kitab min sayasihim, serta memasukkan rasa takut kepada hati mereka. Wa qazafa fi qulubihim ru'b, fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqa, sebagian mereka kalian hukum mati karena pengkhianatan terhadap konstitusi dan sebagian lagi kalian tawan. Wa urasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardallam tatauha, Allah wariskan untuk kalian tanah mereka, rumah mereka, harta mereka, begitu juga tanah-tanah yang belum kalian injak. Ya, ini tafsir ulama, ya ini Khaybar atau Romawi dan Persia, itu maksud. Dan inilah yang dijanjikan Allah. Hadza ma wa'adanallahu wa rasul. Wa sadaqallahu wa rasul, benarlah Allah dan Rasul. Kunci itu semua ialah takwa kepada Allah dengan mentauhidkannya, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, persis sebagaimana Luqman berwasiat pada putranya agar tidak musyrik, agar berbakti pada orang tua, agar menapaki jalannya orang taubat, agar meyakini hari kembali dan bertanggungjawaban, serta agar menegakkan salat. Setelah memprioritaskan perbaikan diri tadi ya, maka selanjutnya ada prioritas beramar ma'ruf nahi munkar sembari bersabar atas perjuangan untuk itu. Jika orang lain tidak menerima nasihat, jangan pongah. Pun jika orang lain tunduk menerima nasihat, jangan besar kepala. Pada akhirnya ketakwaan pribadi harus meningkat jadi ketakwaan kolektif dengan terus dibarengi kerendahan hati. Sebaliknya, jika manusia telah menyeleweng dari jalan takwa atau bahkan musyrik, maka memang telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Waharal fasari fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia. Surat Ar-Rum. Kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengajarkan kejahatan. Semakana akibatul ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan selalu memperolok-olokannya. Karena apabila mereka naik kapal lalu menggulung ombak yang besar seperti gunung, mereka berdoa pada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tapi ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, malah mereka musyrik lagi. Padahal Allah yang ciptakan mereka. Allah ngasih rezeki mereka, Allah mematikan. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah yang hidupkan kalian kembali. Hal min syurakaikum may yaf'al min dzalikum syai'? Adakah berhala-berhala yang kalian sembah? Adakah pohon? Adakah Nyi Roro Kidul? Adakah ya hal-hal yang kalian sekutukan Allah dengannya itu bisa berbuat sedikit saja dari itu? Gak bisa. Maka semestinya mereka merenungkan bahwa seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, pun andai ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah kering dan habis tinta tadi, mana nafidat kalimatullah, ini saya tidak akan habis-habisnya dituliskan firman kalimat Allah. Memang jika engkau wahai Nabi tanyakan pada mereka, siapa gerangan yang diciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan jawab Allah. Tanyakan lagi, apakah kalian rela jika ada di antara budak kalian menjadi sekutu kalian dalam harta?
sehingga kalian dan budak tadi sama. Kan tidak, kalian tidak rela. Kalian takut pada mereka sebagaimana takut pada sesama kalian, tidak kan? Bukan begitu. Masa kalian jadikan berhala, Nyi Roro Kidul, pohon, ya, dan makhluk-makhluk lain setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Tapi pada akhirnya Nabi dan para istrinya lah yang layak bertakwa. Nabi kini dilarang memanggil Zaid sebagai Ibnu Muhammad. Anak angkat tidaklah menjadi anak dalam nasab. Tapi ingat di sini teman-teman sekalian. Jangan salah menarasikan. Jangan bilang Islam mengharamkan adopsi. Jangan. Salah. Justru sebaliknya Islam memotivasi adopsi. Karena banyak hadis Nabi SAW sabdakan, ana wa kafil yatimi kahataini. Aku di surga dengan orang yang mengadopsi anak yatim seperti ini dekatnya. Jadi adopsi justru ditekankan Islam, disunahkan, diperintahkan. Yang dilarang tabani, yaitu mengklaim anak adopsi sebagai anak kandung. Nah, ini insya Allah jarang terjadi, tapi itu dilarang. Jadi jangan salah menarasikan ya. Jangan bilang orang, karena kalau salah narasi orang jadi suudzon. Dibilang Islam mengharamkan adopsi, titik. Nggak jelas makna adopsi di situ apa. Padahal tabani beda dengan adopsi. Adopsi hanya mengurus, mengasih ya makan, minum, nyekolahin, tapi tidak dianggap anak kandung. Enggak, dia ada aktenya sendiri. Kalau seperti ini maka tidak terlarang, justru dimotivasi oleh Islam adopsi. Yang dilarang adalah tabani. Oke ya, mudah-mudahan jelas. Lanjut. Anak angkat tidak menjadi anak dalam nasab. Para istri Nabi yang merupakan ibunda kaum muslimin pun ditekankan untuk zuhud, meneladankan kezuhudan. Bahkan meminta tambahan uang saat nampak Nabi bertambah kaya pun berujung tawaran memilih antara Allah dan Rasulnya ataukah kegemerlapan dunia. Jadi gini, Nabi setelah perang Khaybar jadi makin kaya karena Khaybar ini rampasan perang banyak. Maka kemudian istri-istri Nabi ada yang tergoda ingin minta tambahan uang belanja. Nabi kan udah kaya Nabi. Ayo dong tambah uang belanja. Maka Allah suruh Nabi bilang ke mereka, qul li azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinata fata'alaina wa mati'kunna wa sarihkunna sarahan jamil. Kalau memang mau kehidupan dunia sini, ku ceraikan dengan cerai baik. Wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu darul akhirata fa innallaha 'alal muslimin ajran 'azima. Kalau kalian ingin Allah, ingin Rasulnya, ingin akhirat, maka Allah akan janjikan pahala yang berlipat bagi orang yang baik. Jika ada yang berdosa di antara mereka pun itu bukan sembarang dosa. Barang siapa di antara mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azab dilipat gandakan 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, yang itu mudah sekali bagi Allah. Wallahu a'lam. Ini barangkali yang bisa kita petik. Sekali lagi saya ulang bahwa tema besar surat Al-Ankabut adalah fitnah, ujian. Tema besar surat Ar-Rum adalah nasihat. Tema besar surat As-Sajdah adalah kejadian hari kiamat, kejadian hari akhirat, dan tema besar surat Al-Ahzab adalah meneladani Rasulullah SAW. Allah saya serahkan kepada Bang Kemal untuk ada diskusi. Silakan.